warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samunatullah. Saya sebagai moderator di kelompok 5 dengan NIM 230404075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Antika. Saya dari kelompok 5, presentator pertama dengan NIM 230404054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspita. Saya sebagai presentator kedua dengan NIM 230404074. Hai, perkenalkan, nama saya Memori Fetri Sayawen. Saya presentator ketiga dengan NIM 230404079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam pengakuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan yang berkenan membimbing kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Makalah ini mengupas permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Melalui makalah ini, kami mencoba membuka berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, serta mencari bagaimana solusi untuk mengatasinya. Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari dari kata kesempurnaan, baik dari segi isi, bentuk maupun pemaparannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untuk penyempurnaan penulisan makalah selanjutnya. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, terutama bagi mahasiswa dan calon pendidik khususnya. Terima kasih. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan adalah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai urgensi pendidikan, mewajibkan menempuh pendidikan selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, terutama di sekolah yang berada di perkampungan. Pendidikan dapat membekali peserta didik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk dapat turun ke lapangan untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang ilmu yang dikuasai dari peserta didik untuk diterapkan di masyarakat. Pendidikan dapat membekali peserta didik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk dapat turun ke lapangan untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang ilmu yang dikuasai dari peserta didik untuk diterapkan di masyarakat. Pendidikan harus senantiasa diperbaharui, direnovasi supaya membangkitkan rasa semangat belajar dan peserta didik dan membuat Indonesia akan lebih baik jika seluruh pelajar yang ada mengubah pola pikir yang baik dalam pembelajaran. Seperti sekarang ini, setiap pembelajaran adanya kerja kelompok. Dengan banyaknya jumlah pelamar siswa mengakibatkan berbagai macam permasalahan, di antaranya seleksi penerimaan siswa di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah siswa per kelas melebihi yang semestinya. Karena kurangnya ruang kelas di suatu sekolah, maka dari itu diadakan penambahan ruang kelas baru di sejumlah madrasah, bantuan Mubalair untuk sekolah dan berbagai dukungan. Dengan banyaknya jumlah pelamar siswa mengakibatkan berbagai macam permasalahan, di antaranya seleksi penerimaan siswa di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah siswa per kelas melebihi yang semestinya. Karena kurangnya ruang kelas di suatu sekolah, maka dari itu diadakan penambahan ruang kelas baru di sejumlah madrasah, bantuan Mubalair untuk sekolah dan berbagai dukungan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan yang terkandung dalam upaya
pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap jenjang-jenjang memiliki fungsinya masing-masing, maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap jenjang diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jaya, dan lain-lain. Referensi merupakan masalah berat untuk dipecahkan, utamanya masalah referensi kualitas. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisiensi bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Di sini, kita bisa menyimpulkan dari permasalahan pendidikan dan penanggulangannya bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan sendiri, selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya itu manusia, merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi untuk kedepannya, untuk mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan-rumusan tentang masalah yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan lain-lain, diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi. Sebagai mahasiswa, khususnya calon pendidik, kita harus menyadari dan memahami berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan sehingga dapat merumuskannya serta mencari alternatif